Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman, saya Fadila Arda dari Akuntansi 606 ingin menjelaskan ujian tengah semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang dirampung oleh Ibu Arni Karina. Pada soal pertama, kita akan membahas mengenai akuisisi aset bersih atau business combination di mana PT JK mengakuisisi 100% PT ALIS pada tanggal 28 Desember 2021. Setelah transaksi ini terjadi, PT ALIS dibubarkan sehingga seluruh aset dan kewajibannya diambil alih oleh PT JK. Langkah pertama adalah menghitung biaya perolehan akuisisi. PT JK membayar kas sebesar 600 juta, menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nilai pasar saham Rp20.000 per lembarnya. Maka nilai saham yang diterbitkan adalah 1 miliar rupiah. Sehingga total biaya akuisisi adalah 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya adalah fair value of net asset. Total aset berdasarkan nilai wajar sebesar 1.595.000.000 rupiah dan total kewajibannya adalah 275 juta rupiah. Maka nilai aset bersihnya adalah 1,32 miliar rupiah. Karena harga perolehan akuisisi sebesar 1,6 miliar, hal tersebut lebih besar dari nilai wajar aset sebesar 1,32 miliar. Selisihnya diakui sebagai goodwill sebesar 280 juta rupiah. Goodwill ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, misalnya reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, atau keunggulan kompetitif. Selanjutnya terdapat biaya tambahan berupa professional fee expense 8 juta dan eh, biaya penerbitan saham 5 juta rupiah. Yang pada jurnal di keduanya masuk ke dalam debit dan cash pada kredit 13 juta rupiah. Sesuai standar akuntansi, biaya akuisisi dibebankan sebagai beban periode berjalan. Sedangkan biaya penerbitan saham mengurangi tambahan modal di setor atau other contribute capital. Setelah itu, PT JK mencatat seluruh aset dan kewajiban PT AIS berdasarkan nilai wajarnya. Aset yang diakui terdiri dari kas, piutang, persediaan tanah bangunan, peralatan makan, dan goodwill. Sedangkan kewajiban yang diambil alih meliputi utang usaha, utang wesel, dan kewajiban lainnya. Sebagai imbalan akuisisi, PT JK mengeluarkan kas sebesar 600 juta rupiah dan menerbitkan saham senilai 1 miliar rupiah yang terdiri dari modal saham 500 juta dan tambahan modal 500 juta. Dengan demikian, seluruh transaksi akuisisi telah dicatat sesuai metode acquisition method. Selanjutnya, soal kedua, PT Merapi mengakuisisi 100% PT Tubagus pada tanggal 1 Januari 2001 dengan harga Rp450.000. Pada saat akuisisi, nilai buku aset bersih PT Tubagus juga sebesar Rp450.000, sehingga tidak terdapat goodwill maupun selisih lebih nilai wajar. Dengan menggunakan cost method, investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Saat investasi dilakukan, debit investment in PT Tubagus 450 dan kredit berupa cash 450.000. Kemudian pada tahun berjalan,
PT Tubagus memperoleh laba sebesar Rp34.000 pada metode biaya laba. Anak perusahaan tidak diakui oleh induk perusahaan sehingga tidak ada jurnal yang dibuat. Saat PT Tubagus membagikan dividen sebesar Rp5.000, dividen tersebut dianggap sebagai pendapatan bagi induk dengan jurnal cash pada debit dan dividen income pada kredit. Jadi, pada metode biaya, induk hanya mengakui pendapatan ketika menerima dividen. Pada metode ekuitas, digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian terhadap perusahaan lain. Karena PT Merapi memiliki 100% saham PT Tubagus, maka metode ini sangat tepat digunakan. Jurnal pencatatan investasinya sama seperti Kosmetot, sedangkan jurnal pembagian laba oleh subsidiary dicatat sebagai investment pada PT Tubagus pada debit 34.000 dan equity in subsidiary income pada kredit 34.000. Karena PT Merapi memiliki 100%, maka seluruh laba tersebut menjadi bagian PT Merapi. Kemudian jurnal pencatatan penerimaan dividen dari subsidiary. Dividen tidak dianggap sebagai pendapatan karena laba sudah diakui sebelumnya. Pada akun equity subsidiary, dividen hanya mengurangi nilai investasi. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, akun investasi induk harus dieliminasi terhadap ekuitas anak perusahaan. Tujuannya agar tidak terjadi pencatatan ganda. Elimination and reconciliation entries berupa ekuitas PT Tubagus yang terdiri dari modal saham 270.000, return earning 180.000 pada debit, dan eh, investment total 450.000 pada kredit. Yang kedua, selama tahun berjalan, PT Merapi juga mengakui equity in subsidiary income 34.000 pada debit dan dividen 5.000 pada kredit dengan total investment in PT Tubagus pada kredit 29.000. Tujuan jurnal ini adalah menghilangkan pengaruh transaksi internal sehingga laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi pada pihak eksternal. Untuk selanjutnya adalah soal studi kasus pada PT Bank Mandiri pada tahun 1998 sampai 1999 atau ketika krisis moneter. Penjelasan pertama adalah bentuk merger keduanya ini. Bank Mandiri terbentuk dari penggabungan dan melakukan akuntansi biaya akuisisi. Jadi, Bank Mandiri terbentuk melalui merger dari 4 bank. Secara, hu- secara hukum, Bank Mandiri menjadi bank yang menerima penggabungan dan bank lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Pelakuan akuntansi atas biaya terkait dengan akuisisi serta pada Bank Mandiri mencatat akuisisi melibatkan surat berharga. Perlakuan akuntansinya adalah biaya-biaya yang terkait akuisisi tidak dimasukkan dalam perolehan akuisisi namun dibebankan sebagai beban periode berjalan dan dicatat dalam laporan laba rugi. Apabila saat itu penggabungan dilakukan dengan menerbitkan saham, maka nilai wajar saham dialihkan.
Jadi biaya penerbitan saham tidak dibebankan sebagai biaya akuisisi. Selanjutnya, perhitungan dan penyajian goodwill. Dalam laporan keuangan, goodwill disajikan pada aset tidak berwujud. Namun, setelah PSAK berbasis IFRS berlaku, goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai secara berkala. Apakah menggunakan metode ekuitas atau metode biaya dalam merger Bank Mandiri, aset dan kewajiban bank-bank yang tergabung dialihkan ke entitas hasil merger, sehingga perlakuannya lebih tepat sebagai kombinasi bisnis atau merger, bukan investasi yang dicatat dengan metode biaya maupun ekuitas. Bank mana yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan? Dalam prosesnya, tidak ada bank yang dianggap sebagai investor atau berpengaruh signifikan. Dan pada prosesnya, pemerintah menjadi pemegang kekuasaan. Namun, setelah bank terbentuk, Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki pengaruh signifikan karena bank lain sudah eh, dileburkan. Kar- Karena hal tersebut menjadi satu entitas baru hasil restrukturisasi pemerintah. Sekian dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.